Sahabat Juara, selamat datang di kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi bersama aku Maitza. Di kelas hari ini kita akan membahas mengenai Google Meet. Ya, jadi kalau sahabat-sahabat Juara sebelumnya mungkin sudah sering tahu banyak tentang Google Meet. Jadi Google Meet adalah salah satu video conferencing solution yang diberikan oleh Google kepada para penggunanya, gitu ya. Sahabat Juara pasti sudah sering banyak menggunakan Google Meet untuk pembelajaran daring maupun pembelajaran secara hybrid. Nah, sahabat-sahabat Juara, mungkin bagi yang belum tahu mengenai Google Meet, jadi Google Meet ini adalah salah satu fitur yang diberikan oleh Google kepada para penggunanya untuk bertemu secara virtual. Jadi, dengan situasi pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, otomatis para guru dan juga siswanya harus mencari sebuah solusi nih, bagaimana kita bisa tetap terhubung dan bertemu secara virtual. Maka dari itu Google Meet muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sahabat Juara di rumah, di sini mungkin sahabat Juara ada yang sudah tahu atau belum tahu cara penggunaan Google Meet dan dari mana saja nih kita bisa mengakses menggunakan Google Meet tersebut, gitu ya. Nah, hari ini aku akan menunjukkan step by step ya, cara penggunaan yang gampang banget nih untuk mengakses Google Meet dari manapun. Pertama-tama, kita bisa langsung membuka gmail.com ya, untuk mengakses email dulu nih. Jadi kita bisa ada salah satu cara, yaitu melalui email masing-masing. Itu di situ kita masuk ke email kita. Lalu jika kita masuk melalui email, sahabat Juara, di sini ada pilihan 9 titik ya di kanan atas, di bagian kanan atas. Sahabat Juara bisa melihat, di sini kita bisa klik, lalu ada tulisan Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Calendar, Chat, dan ada juga Google Meet. Nah, sahabat Juara bisa klik Google Meet dan di situ bisa langsung terbuka halaman website Google Meet. Atau sahabat Juara jika tidak langsung ingin membuka dari email, bisa langsung ketikkan website ya, meet.google.com. Lalu di situ sahabat Juara akan langsung terarahkan ke halaman Google Meet. Dan di situ sahabat Juara bisa melihat nih kira-kira ada jadwal meeting apa aja sih gitu ya, yang sudah mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah diundang oleh rekan-rekan guru maupun dari siswa-siswa nih. Gitu. Kita bisa lihat dari halaman Google Meet ya, di sini sahabat Juara ada 2 pilihan. Yang pertama, sahabat Juara bisa langsung klik New Meeting dan di situ ada 3 pilihan baru ya. Ada Create a Meeting for Later. That means ya, yang berarti sahabat Juara bisa memilih atau bisa membuat jadwal meeting tapi untuk digunakan nanti. Lalu di pilihan kedua, sahabat Juara bisa memilih Start an Instant Meeting. Jadi sahabat Juara bisa langsung klik dan nanti sahabat Juara akan langsung dapat link untuk ke halaman Google Meet. Dan yang terakhir di sini ada Schedule in Google Calendar. Artinya sahabat Juara bisa membuat invitation ya atau undangan untuk Google Meet melalui Google Calendar sahabat Juara yang ada di rumah. Di bagian kanan, sahabat Juara bisa melihat jadwal nih, kira-kira ada jadwal apa saja yang sudah ditentukan di Google Calendar sahabat Juara. Gitu. Kita di sini ambil contoh, salah satunya ada schedule in Google Calendar kali ya. Kita bisa klik schedule in Google Calendar, lalu sahabat Juara nanti bisa langsung dihadapkan ke jadwal yang bisa sahabat Juara tentukan sendiri. Di sini ada pilihan title, jadi misalnya kita klik kelas seni budaya pertemuan 3. Nah, di sini sahabat Juara bisa juga memilih tanggal nih, di tanggal berapa kira-kira kelas tersebut diadakan. Kita pilih tanggal 1 Desember di jam 2 siang hingga 3.30, jadi 1,5 jam ya kelas Juara. Lalu di sini sudah ada pilihan Join with Google Meet. Nah, di situ sudah ada link yang nanti sahabat Juara bisa bagikan ke kelas-kelas untuk siswanya langsung join. Lalu di sini ada pilihan location juga
kalau misalnya sahabat juara ingin mengetik di mana lokasi kalian akan mengadakan meeting, dan kita bisa memberikan notifikasi nih, kira-kira 10 menit sebelum kelas dimulai misalnya, nanti sahabat juara bisa diberikan reminder bahwa akan ada kelas seni budaya dalam waktu 10 menit ke depan. Kemudian kita bisa add guest ya, jadi kita bisa tambahkan nih email siapa saja yang akan ditambahkan sebagai siswa yang akan mengikuti kelas di kelas seni budaya. Lalu ketika sudah selesai, kita bisa klik save, dan nantinya itu akan langsung tampil di halaman Google Calendar sahabat juara yang ada di rumah. Nah, itu salah satu cara untuk men-schedule Google Meet melalui Google Calendar. Kita akan coba lagi yang kedua, yaitu Start an Instant Meeting. Nah, ketika kita pencet ya Start an Instant Meeting, jadi secara langsung Google ini akan membuat halaman ya, atau membuat Google Meet baru. Nanti di sini sahabat juara bisa melihat link yang bisa dibagikan kepada siswa-siswanya melalui Google Classroom atau melalui kolom chat tersendiri. Nah, di sini nanti akan ada pilihan Your meeting is ready. Jadi meetingnya sudah siap nih. Kita bisa menambahkan beberapa murid, ataupun kita bisa juga bagikan credential ya untuk meeting di halaman ini. Nah, di sini kita bisa copy. Jadi nanti ada infonya ini kita bisa copy dan kita bisa langsung di paste ya. Kita bisa announce something. Kita bisa paste ini di kelas seni budaya gitu. Nah, kemudian di sini kan sahabat juara bisa lihat nih sudah ada kodenya tersendiri ya. Jadi di meet.google.com/ di sebelahnya itu adalah kode yang mungkin sahabat juara bisa langsung ketikkan gitu ketika akan mengikuti Google Meet yang akan aku jelaskan di sini. Nah, sahabat juara ketika berada di meet.google.com ya, di sini ada pilihan enter a code or nickname. Nah, kode tersebut kita bisa dapatkan dari link Google Meet yang sudah disediakan. Jadi kita bisa klik OMA MDPNOZ ya, itu salah satu linknya, dan kita bisa join. Nah, nanti di sini akan ada tampilan baru nih. Biasanya kita akan dipersiapkan dulu, istilahnya kayak lobby ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa melihat diri kita sendiri, apakah kita mau menampilkan videonya atau tidak, ataukah kita mau mengaktifkan suara kita atau tidak. Itu bisa disetting di awal. Jadi bisa kita mute dan bisa kita matikan juga gitu ya. Lalu nanti bisa kita join now ketika sahabat-sahabat juara sudah siap untuk join. Nah, sahabat juara, ketika kita sudah memasuki halaman Google Meet ya, kita bisa melihat beberapa tombol nih yang mungkin sahabat juara bertanya-tanya, ini kegunaannya untuk apa sih gitu ya. Yang pertama, kita bisa lihat di bagian kanan bawah, di sini ada host control, di mana sahabat juara bisa monitor atau memberikan kontrol kepada siswa maupun guru yang join di dalam Google Classroom tersebut ya. Jadi ada Google Host Management namanya. Kita bisa aktifkan. Di sini ketika host manajemennya ini kita aktifkan, berarti kita sebagai yang membuat link Google Meet tersebut memiliki kendali terhadap kegiatan apa saja yang kira-kira bisa dilakukan di dalam Google Classroom, di dalam Google Meet tersebut. Gitu ya. Jadi di sini ada pilihannya let everyone share the screen. Jadi kita membolehkan nih kepada siswa-siswa untuk sharing screen gitu ya. Jadi ketika kita sedang presentasi mungkin nanti kita bisa membiarkan salah satu siswa kita untuk share screen juga. Lalu bisa send chat messages di dalam Google Meet. Kita bisa saling memberikan pesan dan juga menyalakan mikrofon. Gitu ya. Namun ketika misalnya nih kelas sedikit berisik atau mungkin guru ingin menonaktifkan tombol share screen kepada siswanya ketika guru sedang mengajar, itu bisa dimatikan. Jadi tombol share screen-nya bisa dimatikan.
Atau misalnya chat messages-nya juga ingin dinonaktifkan, itu juga bisa dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan oleh para siswa hanyalah menyalakan mikrofon mereka masing-masing. Itu jadi gunanya host control gitu ya. Next, di sebelah kiri kita ada kolom activities. Jadi kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan di dalam Google Meet gitu ya. Di sini ada pilihannya, beberapa pilihan. Salah satunya ada breakout rooms, kemudian ada polling, ada Q&A, ada recording, dan juga ada whiteboarding. Nah, whiteboarding ini sebelumnya sudah kita pernah bahas ya di kelas sebelumnya yang bertitle Jamboard. Nah, di sini ada beberapa yang bisa digunakan ketika para guru di rumah ingin membagi beberapa murid-muridnya gitu ya dari kelas besar menjadi kelas-kelas kecil. Disitulah breakout rooms bisa digunakan. Kemudian polling, jadi kalau misalnya guru punya pertanyaan terhadap bagaimana kelas ini berjalan selama 1 jam atau 1,5 jam, nanti guru bisa memberikan pertanyaan dan nanti bisa dijawab oleh para muridnya. Kemudian di sini Q&A ini bisa digunakan oleh para siswa ketika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada guru. Nanti notifikasinya akan masuk dan guru bisa langsung membaca dari kolom tersebut. Nah, kemudian ada fitur recording juga yang bisa digunakan oleh guru ketika pengajaran dilakukan. Jadi, gunanya dari recording ini adalah ketika sesi Google Meet berlangsung, guru bisa menjelaskan dan juga sesi di kelas tersebut nantinya akan tersimpan di Google Drive dan bisa dibagikan kepada siswa-siswa yang mungkin tidak dapat mengikuti kelas. Gitu. Oke, nah selanjutnya ada fitur chat with everyone di mana guru-guru dan siswa bisa saling bertukar pikiran atau memberikan masukan melalui Google Chat tersebut ya di dalam Google Meet ini. Nah, itulah tadi penjelasan secara singkat bagaimana guru maupun siswa menggunakan fitur Google Meet di rumah masing-masing. Jadi ketika pembelajaran secara virtual ini dilakukan, Google Meet memberikan harapan bagi para siswa dan juga guru agar tetap bisa terhubung di mana saja dan kapan saja. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat juara yang sudah mengikuti kelas hari ini. Bagi kalian yang belum ngecek kelas-kelas sebelumnya, bisa cek di YouTube kita dan jangan lupa untuk subscribe. Nah, kalian juga bisa kunjungi website kita di www.kelasjuara.id dan bisa juga visit Instagram kita @kelasjuara.id. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Dadah!